Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sistem Telekomunikasi Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Yang saya hormati dosen pembimbing magang Bapak Alfian Putra Pratama, SSTMT. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ahmad Muhammad Saleh, SE. Yang saya hormati pembimbing mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Bapak Heri Susanto, SST. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi laporan magang mandiri di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nusayul Fatul Jana dengan NIM 2104590 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi. Baik, kegiatan magang ini merupakan bagian dari program Merdeka, Belajar Kampus Merdeka, bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja. Selama 6 bulan, saya ditempatkan sebagai staf pengelolaan metadata dengan tanggung jawab mengembangkan proyek digital. Dengan latar belakang, yaitu pentingnya adaptasi perguruan tinggi terhadap kebutuhan industri dan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM untuk memberikan pengalaman dunia kerja. Selain itu, tujuan dari magang mandiri ini adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis dan mengintegrasikan ilmu perkuliahan dengan praktik kerja. Selanjutnya untuk informasi pelaksanaan magang, untuk tempat pelaksanaan magang mandiri, yaitu di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, dengan durasi pelaksanaan magang dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 dengan terhitung 6 bulan pelaksanaan magang. Di mana posisi yang saya emban pada saat pelaksanaan magang yaitu staf pengelolaan metadata dengan proyek magang utama yaitu pengembangan proyek website dokumen tracking dan upsheet. Selanjutnya, adapun kegiatan magang yang saya lakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data, di mana pengumpulan dan pengolahan data ini dijadikan sebagai tabel statis dan infografis yang akan ditampilkan di website BPS Kabupaten Bandung Barat maupun di laman sosial media Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari pembuatan tabel statis dan infografis ini untuk memberikan data kepada halayak yang membutuhkan suatu data pada suatu daerah. Tentunya untuk daerah Kabupaten Bandung Barat. Dan membantu beberapa mitra untuk keperluan mengambil data di daerah tertentu. Selain itu, dalam pengumpulan dan pengolahan data, saya juga menjamin keakuratan dan penyajian data, di mana saya melakukan cross-check berkali-kali untuk memastikan bahwa data yang saya masukkan tidak ada keliru. Selanjutnya adalah pemeliharaan back-end website, di mana pemeliharaan back-end website ini saya diberikan akses untuk masuk ke dalam website back-end website dari BPS Kabupaten Bandung Barat untuk memasukkan data-data yang sudah dikumpulkan tadi yang berupa tabel statis dan infografis, yaitu untuk menambahkan data terbaru berupa tabel dan infografis. Juga pada pemilihan back-end website ini, saya berkontribusi dalam pencapaian peringkat 10 besar nasional, di mana pemeliharaan back-end website terbaik untuk daerah Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan tunjukkan demonstrasi untuk pemeliharaan back-end website. Ya, di sini adalah halaman login untuk masuk ke dalam back-end. Selanjutnya ada beberapa menu, di sini ada tentang kami, ada berita resmi statistik, juga ada tabel dinamis, ada istilah statistik atau konten lainnya. Di mana kalau misalnya untuk tabel statistik sendiri, ini caranya untuk memasukkan tabel dinamis, tabel dinamis yang sudah dibuat. Dan ada juga tabel statis yang sudah dibuat bisa dimasukkan ke dalam backend website ini. Yang nantinya akan tampil di laman BPS KBB. Selain itu, ada juga ini konten lain atau di mana saya bisa menambahkan banner atau infografis gambar berupa infografis statistik menggunakan backend website dari BPS Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengembangan website dokumen tracking, di mana pada pengembangan website dokumen tracking ini
saya bersama tim membuat website dokumen tracking berbasis website dan juga berbasis AppSheet. Yang pertama adalah yang berbasis website, yaitu membuat fitur login, melakukan manajemen user, melakukan unggah dan unduh dokumen, yang nantinya akan saya tampilkan demonstrasinya, dan juga pada aplikasi AppSheet juga melakukan desain aplikasi AppSheet untuk pelacakan dokumen. Untuk pengembangan website dokumen tracking ini adalah benar-benar saya bersama tim membuat dari awal, karena sebelumnya tidak ada AppSheet maupun website dokumen tracking yang tersedia pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. Karena kebutuhan, maka kami ditugaskan untuk membuat proyek akhir berupa pengembangan website dokumen tracking, baik berbasis website maupun berbasis AppSheet. Ini adalah demonstrasi untuk dokumen tracking berbasis AppSheet, di mana untuk tracking berbasis AppSheet ini dibuat dan dikelola oleh AppSheet Google yang disediakan oleh Google, di mana ada dua pilihan pada dokumen AppSheet ini, ada request dan review. Request untuk menambahkan dokumen yang ingin di-track, itu bisa digunakan untuk user. Dan bisa juga di aplikasi AppSheet ini untuk menambahkan dokumen yang ingin di-tracking. Untuk filenya bisa diupload berupa PDF ataupun mengirim link apabila file disimpan di Google Drive. Lalu di AppSheet ini juga bisa memilih siapa untuk melakukan review trackingnya, baik dari admin 1 ataupun admin 2. Dan di aplikasi AppSheet ini juga bisa melakukan approval dokumen tracking, apakah dokumen tersebut diterima ataupun tidak diterima. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi untuk website dokumen tracking. Yang pertama adalah halaman login. Di sini saya untuk demonstrasinya masukkan login untuk admin. Nah, pada halaman admin, yang pertama bisa dilihat untuk profil admin, lalu bisa mengganti profil, mengganti nama username admin, atau nama dari admin itu sendiri, dan memilih foto yang diinginkan. Saya percepat agar lebih. Selanjutnya di halaman admin juga dapat melakukan manajemen user. Jadi di halaman admin ini bisa menghapus atau melakukan edit untuk user ataupun admin yang ada pada website tersebut. Dan pada halaman admin juga terdapat beberapa tabel berupa tabel laporan yang masuk ke dalam website dan bisa dilakukan unduh untuk dilakukan cross-check. Saya percepat. Selanjutnya, saya masuk sebagai user. Nah, untuk user sendiri, untuk tampilan berandanya tentu berbeda dengan halaman admin. Dan di user juga tetap bisa untuk melakukan ubah profile. Selanjutnya, di halaman user bisa melakukan upload dokumen, entah sesuai dokumen kebutuhan, apakah itu dokumen harian, dokumen bulanan, ataupun dokumen lainnya.
Dan bisa juga untuk user untuk melakukan unduh, bisa melihat detailnya, ataupun bisa melakukan hapus dokumen apabila dirasa dokumen apabila dirasa salah memasukkan dokumen. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan magang. Yang pertama ada tantangan dan solusi yang saya hadapi selama pelaksanaan magang. Yang pertama tantangannya adalah adaptasi, di mana saya melakukan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru. Tentunya Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat merupakan lingkungan baru bagi saya. Maka dari itu tantangan untuk saya adalah melakukan adaptasi, di mana saya harus bisa berbaur maupun berkomunikasi dengan staf ataupun sivitas yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya saya mendapatkan tantangan yaitu mendapatkan kesulitan, di mana ketika membuat proyek akhir yaitu membuat website dokumen ataupun berbasis AppSheet yang dimana terdapat error dalam pemrograman sama pengembangan website. Selanjutnya, solusi yang saya dapatkan sama pelaksanaan magang, yaitu yang pertama adalah komunikasi, di mana komunikasi ini berjalan melalui konsultasi intensif dengan pembimbing dan staf yang ada di sana, juga komunikasi dengan tim. Selanjutnya, saya belajar mandiri, di mana belajar mandiri melalui referensi online ataupun YouTube dan forum-forum lainnya. Selanjutnya kompetensi teknis dan soft skill yang saya dapatkan yang pertama adalah pemrograman tentunya, di mana pemrograman database dan untuk pemrograman database dan pengembangan aplikasi website. Selanjutnya adalah kompetensi teknis dalam penyajian data, di mana penyajian data didapatkan dalam pemrosesan dan penyajian data statistik. Selanjutnya soft skill yang saya dapatkan adalah komunikasi efektif, problem solving, dan kerjasama tim. Simpulan dan saran untuk pelaksanaan magang ini, yang pertama, kesimpulannya adalah magang ini memberikan pengalaman yang berharga dalam bidang teknologi dan manajemen data, yang mendukung kegiatan perkuliahan yang saya lakukan. Selanjutnya, yaitu menjadi kontribusi nyata berupa aplikasi dan website yang mendukung operasional BPS, di mana saya sebagai mahasiswa harus ikut serta dalam pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, saran yang saya berikan adalah kepada universitas yang pertama menyediakan pelatihan teknis sebelum magang agar melakukan adaptasi dan tantangan lainnya dapat dihadapi dengan mudah. Selanjutnya, saran untuk Badan Pusat Statistik yaitu memperluas ruang bagi mahasiswa untuk melakukan proyek inovasi lainnya. Sekiranya cukup presentasi kegiatan magang mandiri yang saya lakukan selama 6 bulan. Semoga apa yang saya lakukan selama magang mandiri dapat diimplementasikan untuk dunia kerja nanti saya ke depannya. Juga dapat bermanfaat untuk saya sendiri, untuk Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, dan untuk universitas. Sekiranya cukup dari saya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.